Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah dan Asmara, bagian 4. Setelah 2 hari tinggal di Pondok Paman Sentanu, Rangga baru kembali melanjutkan perjalanannya. Pendekar Raja Wali Sakti merasakan kali ini tidak ada beban yang harus ditanggung, sehingga berjalan enak tanpa harus diburu-buru. Sengaja jalan yang diambil dengan memutari Bukit Langgang. Tapi sungguh tidak disadari kalau jalan yang ditempuhnya ini justru menuju Gunung Parakan. Dan pendekar Raja Wali Sakti itu baru menyadari setelah melihat 2 buah batu kembar yang berdiri berdampingan bagai menyerupai gerbang. Batu itu merupakan sebuah tanda memasuki daerah Gunung Parakan. Berhenti. Rangga tersentak kaget ketika tiba-tiba mendengar bentakan keras. Dan belum juga hilang rasa keterkejutannya, mendadak saja muncul seorang laki-laki setengah baya berwajah kasar penuh brewok. Bajunya warna hijau tua yang ketat, membentuk tubuhnya yang kekar berotot. Sebuah gagang golok berwarna hitam, menyembul dari balik pinggang. "Kau yang bernama Rangga?" tanya laki-laki setengah baya itu. Suaranya besar dan terdengar berat sekali. "Benar, dan kau siapa?" Rangga balik bertanya. "Aku Puliga." Rangga mengerutkan alisnya begitu mendengar laki-laki berbaju hijau tua itu menyebutkan namanya. Dia teringat cerita Kianta. Ternyata orang ini yang bernama Puliga dan berjuluk si iblis Gunung Parakan. Saat itu juga Rangga sudah bisa menebak maksud laki-laki itu mencegatnya di tempat ini. "Kau memang cukup gagah, Rangga. Tapi itu bukan berarti bisa seenaknya saja merebut kekasih orang. Kau tahu apa akibatnya bila berani berurusan dengan iblis Gunung Parakan?" Jelas sekali kalau nada suara Puliga mengandung ancaman. "Aku tidak mengerti maksudmu." Rangga berpura-pura. Puliga menyemburkan ludahnya. "Jangan berpura-pura di depanku, bocah. Kau bisa saja berbangga hati telah mengalahkan anakku, tapi jangan harap bisa lepas dari tanganku." Rangga mengerutkan keningnya, sehingga matanya hampir menyipit. Sementara Puliga sudah menggeser kakinya ke samping agak ke depan. Sorot mata laki-laki berbaju hijau tua itu demikian tajam menusuk langsung bola mata pendekar Raja Wali Sakti. Digesernya gagang golok dengan ujung sikutnya. 2 kali ludahnya disemburkan, mencoba menggertak pemuda yang kelihatan tenang di depannya. "Dengar, anak muda, aku akan memberi kesempatan hidup jika kau bersedia berjanji untuk menjauhi Mega. Dia calon istri anakku," dengus Puliga, dingin nada suaranya. "Maaf, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Mega. Sedangkan pertarunganku melawan anakmu, karena aku diserang lebih dahulu. Aku hanya mempertahankan diri," sahut Rangga mencoba menjelaskan. "Setan, kau merendahkan anakku," geram Puliga, langsung memerah wajahnya. "Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya..." "Cukup," bentak Puliga memutus ucapan Rangga. "Ternyata kau memang tidak bisa dikasih hati, bocah. Sekarang bersiaplah untuk mati." Setelah berkata demikian, Puliga mengecutkan kedua tangannya di depan dada. Lalu sambil berteriak nyaring melengking tinggi, laki-laki setengah baya berbaju hijau tua itu melompat cepat. 2 kali dilontarkan pukulan dahsyat disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Hup! Cepat Rangga menggeser kakinya ke belakang sedikit, kemudian mengegoskan tubuhnya, mencoba menghindari terjangan si iblis Gunung Parakan itu. Namun setelah serangan pertamanya itu lolos, Puliga langsung menyambung dengan serangan berikut. Dan ini membuat Rangga sedikit kerepotan juga. Cepat-cepat dikerahkan jurus 9 langkah ajaib, sehingga serangan-serangan yang dilancarkan Puliga tidak ada yang mengenai sasaran. Pertarungan itu terus berlangsung semakin sengit. Jurus demi jurus berganti cepat, namun belum ada tanda-tanda kalau pertarungan itu bakal berakhir. Mereka sama-sama memiliki kepandaian yang sangat tinggi, dan sama-sama mempunyai jurus-jurus ampuh dan dahsyat. Sekitar tempat pertarungan sudah porak-poranda tidak berbentuk lagi. Batu-batu berhamburan dan pecah berkeping-keping. Pepohonan juga bertumbangan tak tentu arah, terkena sambaran pukulan bertenaga dalam tinggi yang nyasar. Meskipun mereka sudah sama-sama mengerahkan jurus andalan, namun tampaknya pertarungan masih akan berlangsung lama. "Hah, tangguh juga dia," ujar Rangga mengakui dalam hati ketangguhan lawannya. 10 orang seperti dia, bisa mengancam kehidupanku, desah Puliga dalam hati. Di dalam hati masing-masing,
satu sama lain saling mengakui dan memuji ketangguhan lawan. Tapi mereka tidak akan menunjukkan pujian itu di saat bertarung seperti ini. Entah sudah berapa jurus berlangsung, tapi belum juga ada tanda-tanda bakal mengakhiri pertarungan. Hup, hiya. Tiba-tiba saja Puliga melompat ke belakang sejauh 5 langkah. Sekali tubuhnya berputaran di udara, kemudian mendarat manis sekali di tanah. Saat itu juga langsung dicabut golok hitamnya yang mengepulkan asap tipis berwarna kehitaman. Puliga melintangkan goloknya di depan dada. Kakinya perlahan bergeser ke samping. Matanya menyorot tajam memerah, bagai hendak membakar hangus seluruh tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Sementara Rangga masih belum mau mencabut senjatanya, karena diyakini dirinya masih bisa menandingi laki-laki setengah baya berbaju hijau tua itu dengan tangan kosong. Namun demikian kewaspadaannya semakin bertambah, melihat golok di tangan Puliga semakin tebal mengeluarkan asap kehitaman. Hiyaat! Tiba-tiba saja Puliga melompat cepat sambil mengibaskan goloknya 3 kali ke arah bagian tubuh Rangga yang mematikan. Hup, yeah! Cepat Rangga menggeser kakinya ke kanan, lalu menarik tubuhnya ke belakang seraya meliuk menghindarkan diri dari tebasan golok berwarna hitam pekat itu. Namun mendadak saja hatinya terkejut, karena cuping hidungnya langsung kembang kempis begitu menghirup asap hitam yang keluar dari golok itu. Hap! Buru-buru Rangga melompat berjumpalitan ke belakang, tepat pada saat Puliga mengibaskan senjatanya ke arah kaki. 2 kali Rangga berjumpalitan di udara, kemudian mendarat ringan di tanah. Saat itu, Puliga sudah kembali melompat menerjangnya. Gerakan laki-laki setengah baya berbaju hijau tua itu sungguh cepat luar biasa, sehingga membuat Rangga sedikit terperangah. Namun pendekar Raja Wali Sakti itu cepat-cepat mengegoskan tubuhnya berkelit, saat golok hitam mengepulkan asap itu mengibas ke arah dada. Hap, yeah! Rangga cepat-cepat menghentakkan tangannya ke depan begitu golok hitam itu lewat di depan dada. Dan sentakan tangan kanan pendekar Raja Wali Sakti itu memang tepat menghantam dada si iblis Gunung Parakan yang lowong tak terjaga keselamatannya. Duh! Rangga memekik agak tertahan. Bukan main terkejutnya pendekar Raja Wali Sakti ketika pukulannya tepat menghantam dada Puliga. Saat itu juga Rangga merasakan seperti menghantam sebongkah bukit baja yang keras luar biasa. Tulang-tulang tangannya berkeretak seperti remuk. Buru-buru Rangga melompat mundur sambil menarik pulang tangannya. Hahaha, Puliga tertawa terbahak-bahak. Gila, ilmu apa yang dipakainya? Dengus Rangga dalam hati. Sebelum keterkejutan pendekar Raja Wali Sakti lenyap, Puliga sudah kembali melompat sambil berteriak keras menggelegar. Dikibaskan goloknya cepat-cepat ke arah leher lawan. Buru-buru Rangga menarik kepalanya ke belakang, maka tebasan golok berwarna hitam yang mengepulkan asap itu lewat sedikit di depan tenggorokannya. Namun sebelum Rangga bisa menarik kembali kepalanya ke depan, si iblis Gunung Parakan sudah memberi satu tendangan keras bertenaga dalam tinggi ke arah perut. Yeah! Begehaka! Rangga mengeluh pendek begitu merasakan perutnya seperti terhantam sebuah palu godam baja yang sangat berat dan keras. Seketika perutnya terasa mual, dan kepalanya jadi pening dengan mata berkunang-kunang. Pendekar Raja Wali Sakti itu terhuyung-huyung ke belakang sambil mendekap perutnya. HSSS. Cepat Rangga mengerahkan hawa murni sambil mengatur jalan napasnya. Sebentar digerak-gerakkan tangannya, mencoba mengusir rasa mual dan pening yang menyerang, akibat tendangan si iblis Gunung Parakan yang bertenaga dalam cukup tinggi. Meskipun rasa pening dan mual bisa terusir, namun masih juga perutnya terasa kaku. Terimalah kematianmu, Rangga. Hiya! Seru Puliga keras menggelegar. Seketika itu juga, si iblis Gunung Parakan itu melompat bagai kilat seraya mengibaskan goloknya beberapa kali ke tubuh pendekar Raja Wali Sakti. Seret! Secepat Rangga mencabut senjata pusakanya, secepat itu pula dikibaskan. Disampoknya tebasan pertama golok berwarna hitam itu. Terang! 2 senjata sakti beradu keras di udara, membuat percikan api yang menyebar ke segala arah disertai dentingan memekakkan telinga. Tampak mereka sama-sama berlompatan mundur sejauh 3 langkah. Setan! Desis Puliga menggeram. Bet! 2 kali Puliga mengecutkan goloknya di depan dada. Tampak asap yang mengepul keluar dari mata golok itu berubah menjadi hitam bercampur kemerahan.
Saat itu, perlahan-lahan Rangga melintangkan pedangnya di depan dada. Telapak tangan diletakkan pada mata pedang yang bersinar biru berkilau itu. Tapi, dia tidak jadi mengerahkan Aji Cakra Buana Sukma. Racun yang menyebar semakin kuat, gumam Rangga dalam hati. Memang, asap yang mengepul dari golok di tangan si iblis Gunung Parakan itu mengandung hawa racun yang begitu kuat dan dahsyat mematikan. Namun bagaimanapun kuatnya racun, pendekar Raja Wali Sakti tidak akan berpengaruh apa-apa. Namun demikian, dia masih juga menjaganya dengan menutup bagian-bagian penang pada jalan darah lewat penyaluran hawa murni. Meskipun pendekar Raja Wali Sakti kebal terhadap segala jenis racun, tapi tidak pernah memanjakan kekebalannya. Dia selalu berhati-hati terhadap racun. Setiap kali berhadapan dengan lawan yang memiliki ilmu beracun, jalan darah terpentingnya selalu ditutup lewat penyaluran hawa murni. Bahkan dengan cara itu pula, dia bisa menyaring udara yang terhisap ke dalam paru-paru. Hal ini dimaksudkan agar selalu mendapatkan udara bersih, tanpa harus mengotori paru-parunya dengan udara beracun. Sebut nama gurumu sebelum kukirim ke neraka, Rangga. Desis Puliga dingin. Kita lihat, siapa yang lebih dahulu terbang ke neraka. Balas Rangga tidak kalah dinginnya. Bersiaplah, Hiyaat. Bagaikan kilat, Puliga melompat menerjang sambil mengibaskan goloknya beberapa kali. Seketika asap yang keluar dari senjata itu menyebar memenuhi sekitar tempat pertarungan ini. Pada saat yang bersamaan, Rangga juga melompat menyambut serangan dahsyat si iblis Gunung Parakan itu. Terang, gelar. Tepat pada satu titik temu, dua senjata sakti beradu keras di udara sehingga menimbulkan ledakan dahsyat, membuat tempat sekitarnya berguncang hebat. Namun tak ada seorang pun yang terpental balik. Bahkan mereka sama-sama mendarat manis di tanah, dengan senjata masih tetap saling menempel. Pada saat mereka mendarat bersamaan, cepat sekali Puliga menghentakkan kakinya mengarah ke perut Rangga disertai pengerahan tenaga dalam tinggi. Rangga cepat-cepat memiringkan tubuhnya ke kiri, sehingga tendangan Puliga tidak mengenai sasaran. Namun sebelum pendekar Raja Wali Sakti bisa menarik kembali tubuhnya seperti semula, Puliga sudah menghentakkan senjatanya pulang. Lalu dengan cepat, dikibaskan ke arah kaki seraya menekuk kedua kakinya, hingga lutut hampir menyentuh tanah. Cepat Rangga melompat menghindari tebasan golok hitam yang mengepulkan asap itu. Dan secepat itu pula, Rangga mengibaskan pedangnya ke arah kepala si iblis Gunung Parakan sambil cepat memutar tubuhnya. Puliga cepat mengibaskan goloknya ke atas kepala, menyampok tebasan pedang yang bersinar biru berkilau itu. Terang. Kembali dua senjata sakti beradu di atas kepala Puliga. Pada saat yang bersamaan, si iblis Gunung Parakan itu menjatuhkan tubuhnya ke tanah, dan langsung bergulingan beberapa kali sebelum cepat melompat bangkit berdiri. Golok hitamnya sudah bersilang di depan dada, begitu kedua kakinya tegak menjejak tanah. Saat itu, Rangga juga sudah berdiri tegak. Kita tuntaskan pertarungan ini dengan Aji Pamungkas, Rangga, dengus Puliga. Baik, kerahkan Aji Pamungkas yang paling kau andalkan, sambut Rangga. Trek. Rangga memasukkan pedang pusaka ke dalam warangkanya kembali di punggung. Melihat pendekar Raja Wali Sakti itu tidak menggunakan senjata, si iblis Gunung Parakan juga memasukkan goloknya dalam sarungnya di pinggang. Mereka berdiri berhadapan, berjarak sekitar 6 langkah. Mereka saling menatap tajam, seakan-akan sedang mengukur kekuatan ajian yang digunakan. Perlahan-lahan Puliga merapatkan kedua telapak di depan dada. Napasnya ditarik dalam-dalam, dan perlahan-lahan tangan kanannya naik sejajar tangan kiri yang masih berada di depan dada. Sedangkan Rangga mulai menggerakkan perlahan kedua tangannya di depan. Secara bersamaan dirapatkan kedua telapak tangan di depan dada, dan langsung dimiringkan tubuhnya ke kiri. Kemudian dengan cepat tubuhnya bergerak agak memutar ke kanan. Perlahan-lahan pula pendekar Raja Wali Sakti itu menurunkan tangannya hingga sejajar pinggang, begitu tubuhnya kembali tegak. Pada saat Puliga menghentakkan tangan kanannya ke depan, Rangga juga menghentakkan tangan kirinya ke depan. Dan hampir bersamaan, mereka berlari cepat menerjang. Satu tangan masing-masing merentang lurus ke depan dengan telapak tangan terbuka. Begitu telapak tangan mereka saling berbenturan, dengan cepat pula mereka sama-sama menghentakkan tangan yang satunya lagi ke depan.
Akibatnya kembali kedua telapak tangan saling berbenturan, menimbulkan ledakan dahsyat. Tampak, tubuh mereka sama-sama berpentalan ke belakang, dan bergulingan di tanah beberapa kali. Namun mereka cepat bangkit berdiri, dan kembali mempersiapkan ajian lagi. Hup, hap. Puliga cepat mengecutkan tangannya beberapa kali. Sementara Rangga masih berdiri tegak, lalu menaikkan tangan kanannya ke atas hingga sejajar hidung. Lalu perlahan-lahan tangan kanannya turun ke bawah, sedangkan tangan kirinya terkepal ke samping pinggang. Saat itu, Rangga mengerahkan aji Cakra Buana Sukma. Ini bisa diketahui dari sinar biru yang memancar pada kedua tangannya. "Yeah!" Tiba-tiba Puliga berteriak keras. Seketika tubuhnya meluncur deras ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Saat itu, Rangga masih berdiri tegak dengan kedua tangan terkepal di samping pinggang. Kedua kakinya merentang lebar agak tertekuk. Dia menunggu datangnya serangan si iblis Gunung Parakan itu. Aji Cakra Buana Sukma. Hiya! Sambil berteriak kencang, Rangga menghentakkan kedua tangannya yang langsung terbuka lebar dengan jari-jari menegang kaku. Pada saat itu, kedua tangan Puliga sudah begitu dekat dengan tubuh pendekar Raja Wali Sakti, sehingga benturan dua pasang tangan tak dapat dihindari lagi. Gelar. Bersambung ke Dara dan Asmara 5. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.